Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya minta tolong kepada salah satu anak-anak untuk memimpin doa. Saya, Bu. Kepada Mbak Putri, saya minta tolong. Ya, baik, Mbak Putri. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Sudah, Bu? Baik. Di sini Ibu mau membahas tentang teks laporan hasil observasi. Baik. Yang pertama yaitu apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi pengamatan atau bisa disebut dengan observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Saya minta tolong pada anak-anak untuk membacakan slide tersebut. Saya minta Mbak Putri untuk membacakan dari nomor 1 sampai nomor 5, selanjutnya Mas Eki nomor 6 sampai nomor 11. Oke, Bu. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau yang dibahas merupakan objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Sudah, Bu. Selanjutnya silakan Mas Eki. Saya nomor 6 sampai berapa, Bu? Lupa tadi. Sampai nomor 11. Oh ya. Nomor Kami 6 baca. tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, tidak adanya bagian dan penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahui berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. 10, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunan logis. 11, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, tanpa adanya opini penulis. Baik, terima kasih buat Mas Eki dan Mbak Putri. Selanjutnya yaitu ada baik, selanjutnya yaitu ada tujuan teks laporan hasil observasi.
Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan yang lainnya yaitu yang pertama untuk penelitian, yang kedua untuk memberikan informasi terbaru, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keenam untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, yang terakhir untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Selanjutnya, baik, di sini selanjutnya ada langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Saya minta untuk Mbak Fajria membacakan slide tersebut. Silakan Mbak Fajria. Baik, Bu. Yang pertama ada membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Yang keempat, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Selanjutnya, ya, di sini ada fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya yaitu yang pertama ada sebagai bahan penelitian, yang kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, yang ketiga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, yang keempat sebagai dokumentasi, yang kelima sebagai ilmu pengetahuan, yang keenam menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya ada sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, yang ketiga bersifat objektif. Selanjutnya, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Saya minta tolong lagi untuk dibacakan oleh Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Semuanya, Bu. Ya, semuanya. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum, hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian pembahasan, dan penjelasan secara detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Sudah, Bu? Baik. Untuk selanjutnya. Ya, di sini ada syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. Yang pertama mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Yang kedua dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Yang ketiga di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Yang terakhir teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Selanjutnya. Baik, di sini saya memberikan contoh teks laporan hasil observasi secara singkat ya. Jadi kita bisa kembali lagi, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi anak-anak bisa melihat contohnya seperti ini ya. Nanti saya akan kirimkan lagi di WhatsApp group untuk Ya, Bu. bisa dilihat-lihat kembali. Baik. Selanjutnya.
Oh, ternyata sudah habis. Baik. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Baik, Bu. Ya, Bu, jangan susah-susah ya, Bu. Baik, tidak akan susah-susah saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Baik, saya akan memberikan pertanyaan ya kepada Mbak Putri ya. Ya, Bu. Coba sebutkan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bentar, Bu, mikir. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi itu yang pertama adanya frasa, yang kedua adanya konjungsi, dan yang ketiga kalimatnya terdiri dari satu verba, yang keempat kalimatnya kalimatnya kompleks, yang kelima menggunakan kata kerja, terus menggunakan kata benda, menggunakan berbagai istilah, menggunakan persamaan kata, dan menggunakan lawan kata. Baik, Mbak Putri, betul sekali jawabannya. Berikutnya saya akan memberikan pertanyaan lagi kepada Mbak Fajria. Ada Mbak Fajria di sini? Ada, Bu. Baik. Coba sebutkan tahapan-tahapan dalam membuat teks laporan hasil observasi. Silakan Mbak Fajria. Baik, Bu. Yang pertama ada membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang keempat, menulis kalimat penutup. Itu, Bu, jawaban saya. Baik, Mbak Fajria, betul sekali. Di sini kan saya sudah memberikan pertanyaan ya kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak tidak ada pertanyaan ke saya? Ke Ibu? Sebelum, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. jangan lupa ya, saya sudah kirimkan tugas di Google Classroom. Nanti dikerjakan, di situ juga sudah ada deadline-nya. Iya, Bu. Sudah saya Ya. batasi ya. Ya. Oke, Bu. Ini tidak ada lagi yang ditanyakan? Sudah, Bu. Selesai, sudah, Bu. Sudah cukup, Bu. Sudah. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan menutup pembelajaran pada hari ini. Saya minta ke Mbak Putri untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan Mbak Putri. Baik, teman-teman. Pembelajarannya sudah selesai. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Baiklah, saya akan menutup pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.